Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, bersyukur kita telah menyempurnakan siang kita sampai hari yang ke-15 hari ini. Marilah saya ajak untuk meningkatkan kualitas puasa kita pada 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang pertama kemarin kita sudah bisa puasa dengan menahan lapar, dahaga, maka kita tingkatkan sebagaimana anjuran Imam Al-Ghazali. Di 10 hari yang kedua kita meningkat menjadi puasanya orang khawas, orang yang khusus, yaitu puasa yang bisa menahan dari 10 anggota tubuh kita, termasuk panca indera kita. Yang kita puasakan tidak hanya lapar dan dahaga, tapi juga pandangan mata, pendengaran telinga, perasaan yang ada di dada. Itu semua kita kelola untuk di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbicara yang tidak penting, tidak berdusta, tidak kepo kalau cara sekarang, bertanya ingin mengetahui yang sesungguhnya tidak penting bagi kita. Itu kadang-kadang mendatangkan yang tidak baik. Kalau kita masih seperti itu, maka puasa kita tidak dipandang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, malam yaja' qaula zur falaisa lillahi ayyaja'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa mengendalikan perkataan yang tidak baik, maka Allah tidak melihat dari apa yang ia tahan dari rasa lapar dan dahaganya. Pendengaran kita juga demikian, kita tahan dari yang tidak baik. Lisan kita, mata kita, semuanya kita puasakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah di 10 hari yang kedua ini kita tingkatkan menjadi puasa yang demikian. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut kemuliaan bulan Ramadan. Ada 2 yang sebentar lagi akan datang. Yang pertama adalah Nuzulul Quran, yang kedua insya Allah Lailatul Qadar. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan kalau hati kita tidak bersih, lisan kita tidak kita latih, pendengaran kita, mata kita, kalau tidak kita bersihkan dari sekarang. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka puasanya ditingkatkan. Nanti 10 hari yang ketiga kita meningkat menjadi khawasul khawas, puasa yang khusus di antara yang khusus. Jadi yang bisa mempuasakan seluruh jiwa dan raga kita hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau saya diminta membahas suri teladan Rasulullah, sangat banyak sekali, bahkan dari setiap desah nafasnya bisa kita ambil teladan. Sehingga Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia.
dan pantas kalau mendapat gelar uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka saya akan menyampaikan sedikit dari beberapa kisah yang pantas kita teladani. Rasulullah itu sangat perhatian kepada para sahabatnya. Salah satu perhatian yang selalu ia berikan, Rasulullah suka memberikan hadiah supaya menjadikan keakraban kasih sayang di antara para sahabat dan Rasulullah itu semakin erat. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, bahkan oleh para sahabatnya pun demikian. Saya ambilkan sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab As-Sub'ah. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Salah satu seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah kepala kambing. Lalu dia mengatakan, jadi Rasulullah menceritakan dia suatu ketika diberi hadiah oleh salah seorang sahabatnya kepala kambing. Kemudian kepala kambing itu diterima oleh si Fulan. Kemudian Fulan mengatakan, ini dari Ibnu Umar, sesungguhnya Fulan dan keluarganya lebih mementingkan daripada aku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, maka ia kirimkan hadiah kepala kambing itu kepada sahabat yang lain. Dan demikianlah sahabat itu memberikan kepada sahabat yang lain sampai dengan ke-7 orang sahabat yang akhirnya kembali lagi kepada Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dari konteks hadis ini kan seolah-olah saling memberi hadiah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah supaya bisa mengeratkan persaudaraan kita, mementingkan orang lain daripada diri kita, lebih menyayangi orang lain daripada diri kita, sehingga Rasulullah sampai bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang, tidak sempurna imannya seseorang sampai ia bisa mencintai saudaranya melebihi atau seakan-akan atau sama saja ia mencintai dirinya sendiri. Jadi mencintai saudaranya itu sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu sampai menjadikan ukuran keimanan seseorang bisa menjadi sempurna. Nah, pada praktiknya sekarang kita sebenarnya sudah bersyukur ya. Sudah di antara kita lebih-lebih di akhir Ramadan kadang-kadang kita sering berbagi parcel. Ini satu bentuk ungkapan hadiah, tapi niatnya yang harus diperbaiki. Kadang-kadang ada orang memberi parcel bukan kepada yang lebih membutuhkan, tapi kepada atasannya, bahkan kepada pimpinannya. Mungkin dengan maksud supaya ada saling keterkaitan sih bagus, tapi biasanya kita kasih parcel kepada atasan supaya nanti urusannya lebih mudah. Kalau ada proyek diberikan kepada kita, ini yang tidak baik. Bisa jadi ini menjadi gratifikasi, menjadi suatu kesepakatan yang tidak baik, bahkan bisa jadi menjadi riswah atau sogoan kalau kita. Maka memberi hadiah itu penting sekali. Tapi kita bisa lihat konteks hadis tadi. Begitu ia menerima hadiah, ia memandang kepada sahabat yang lain, oh dia nampaknya lebih butuh daripada saya. Maka ia sampaikan sahabat itu, hadiah itu kepada sahabat yang lebih membutuhkan. Yang menerima pun juga demikian. Dia tidak memandang kepada dirinya sendiri. Ia lihat, oh ada yang lebih membutuhkan. Ia antarkan kepada yang lebih membutuhkan. Kalau ini bisa kita ciptakan, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin masyarakat kita mungkin tidak akan sambat beras naik, telur naik. Karena orang-orang yang memiliki kemampuan akan memandang, oh dia lebih butuh daripada saya, sehingga saya bisa sampaikan kepadanya bantuan yang lebih baik. Nah ini alhamdulillah di pimpinan cabang ini sudah ada lazismu.
Ini salah satu bagaimana kita mewujudkan kasih sayang kita kepada sesama. Apalagi menjelang kita di akhir bulan Ramadan. Untuk meringankan saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin kita sudah mulai harus menghitung berapa banyak zakat yang harus saya bayarkan, atau apa saja yang bisa saya sedekahkan kepada tetangga kanan kiri kita. Ini teladan yang bisa kita ambil dari riwayat tadi, sehingga menjadikan kebersamaan, rasa kasih sayang itu tumbuh di antara kita. Sehingga pantas kalau Rasulullah sampai mengatakan al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu harusnya seperti bangunan yang masing-masing bagian memang tidak bisa disatukan, tetapi saling menguatkan. Memang tidak perlu saling menonjolkan, tetapi saling mengokohkan, sehingga membentuk satu bangunan yang kuat. Ini yang harus kita teladani. Dari kesederhanaan Rasulullah, suka berbagi, memperhatikan kepada tetangganya. Lebih-lebih di akhir-akhir bulan Ramadan, beberapa riwayat mengatakan Rasulullah itu sedekahnya laksana air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Bahkan tidak ada orang yang masuk ke rumah Rasulullah kecuali pulangnya membawa sesuatu yang kesenangan. Nah, hadirin yang berbahagia, kisah teladan ini memang luar biasa kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan yang sekarang serba tidak menentu, serba sulit. Maka kita bisa wujudkan dari lingkungan kita yang paling kecil. Kita sudah dilatih setiap hari saling berbagi takjil. Ada yang punya dibagi ke masjid, kemudian dibagi oleh satu kampung. Hebat sekali bukan? Dalam satu bulan kita bisa menghidupi satu kampung dengan tidak merasa keberatan. Ini sudah satu gambaran. Andai kata itu bisa kita lanjutkan, betapa ekonomi Indonesia ini tidak akan menjadi carut marut seperti sekarang. Maka mari kita mulai dari lingkungan kita yang terkecil. Lihat kanan kiri kita, tetangga kita. Kalau kita bahagia, jangan sampai tetangga kita tidak bahagia. Itu yang bisa kita ambil. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Demikian hadirin yang berbahagia, sesuai dari kisah teladan yang bisa kita ambil. Semoga di bulan Ramadan ini dibangkitkan rasa peduli kita, kemudian kita bisa mencontoh apa yang sudah diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga puasa kita makin hari makin meningkat, sehingga pantaslah kalau kita nanti di akhir puasa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.